Saya berada di Bukit Sepingan, Tawangmangu, dan dari tempat ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi menjadi suami kali ini esensinya saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 23 yang perikop membahas mengenai suami istri. Nah, dalam ayat 23 dikatakan suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi pesan utamanya atau esensi utamanya adalah suami itu kepala, istri itu tubuhnya. Kepala dan tubuh ini mestinya gitu lah, kalau sehat itu ya, itu kompak. Hanya otak yang konslet atau tubuh yang lumpuh. Maka antara otak dan tubuh ini nggak kompak ya. Tangannya lumpuh, otaknya suruh angkat, nggak bisa, tangannya lumpuh. Atau otaknya yang konslet gitu, tangannya jalan sendiri. Karena itu supaya suami istri kompak, sehati, ini perlu yang paling utama adalah menjaga kesehatan otak. Bahkan sebenarnya tubuh itu lumpuh karena ada saraf di otak yang kena stroke, bahkan tubuhnya lumpuh. Itu sebenarnya masalah di otak juga. Karena itulah betapa pentingnya peran suami itu seperti pentingnya kepala bagi tubuh ini. Sentralnya, pusatnya itu ada di kepala. Bagaimana cara menjaga kepala atau otak ini tetap sehat? Ya, tentu pertama adalah sehat logika, maka bijaksana, maka otak harus diisi dengan ilmu pengetahuan, dengan data, dengan informasi, dengan wawasan. Sehingga ketika kepala wawasannya luas, sikapnya bijaksana. Ketika kepala penuh dengan ilmu, keputusannya tepat. Maka seorang kepala, seorang suami harus tidak lelah, tidak capek, tidak males untuk belajar. Bahkan itu juga cara menunda kepikunan. Selalu belajar dan pikiran terbuka untuk belajar. Kepala itu harus dijaga kesehatannya. Nah, bukan soal pusing tidak pusing sebenarnya, tapi kesehatan kepala ini dijaga dengan cara menjaga isinya. Kalau diisi dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan surga, dengan nilai-nilai yang ilahi, maka tentu kepala ini menjadi sehat secara moral, sehat secara etika, karena perilakunya, tindakannya akan didasari oleh firman yang dimasukkan dalam otak. Karena itu firman Tuhan dalam ayat yang lain mengatakan supaya dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Ya firman Tuhan, karena pada mulanya firman itu menjadi manusia, dan itulah Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu menjaga kesehatan otak kita sebagai kepala dari keluarga adalah dengan banyak membaca firman. Menjaga kesehatan otak atau kepala. Apa itu otak kepala? Tempat mengambil keputusan, tempat punya kehendak atau drive. Karena itu seorang suami sebagai kepala supaya punya kehendak itu baik ya, maka perlu mengerti kehendak Bapa, yaitu dia ingin semua orang diselamatkan. Dengan kata lain, kehendak Bapa sama dengan hati Bapa adalah kasih. Ketika seorang memenuhi hatinya dengan kasih, kehendaknya adalah kehendak Bapa, dia tidak akan menjadi kepala keluarga yang ngotot, yang memaksakan kehendaknya. Dia bisa berdoa dengan berserah, ya Bapa, kehendakmu yang jadi. Orang yang penuh penyerahan karena keyakinan akan penyertaan Tuhan, karena yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ketika segala sesuatu terjadi tidak seperti harapannya, dia bisa berserah. Nah, ini namanya kesehatan otak yang akan mampu mengendalikan tubuh, yaitu suami yang adalah kepala, istri tubuhnya, maka istri akan tunduk, taat, hormat kepada suami sang kepala, karena kepalanya sehat. Mari suami kita menjaga bukan hanya kesehatan fisik tubuh kita, tapi kesehatan otak kita, karena itulah yang membuat kita akan berperan sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, dan juga sebagai suami yang bijaksana. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bukit Sepingan, Tawangmangu untuk keluarga Indonesia bahagia.